Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rasongko dengan nomor induk mahasiswa 240501010208 dari kelas KM 402 Program Studi Komunikasi PJJ Universitas Liber Asia. Saya melakukan presentasi untuk memenuhi UAS Manajemen Public Relation. Profil perusahaan yaitu PT Sagara Teknologi Indonesia pada bidang teknologi digital. Positioning perusahaan teknologi yang tumbuh bersama masyarakat melalui solusi digital yang mudah, bermanfaat, dan dapat diakses. Nilainya yaitu inovasi, accessibility, collaboration, dan impact. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan digital yang sama. Sebagian UMKM belum optimal memanfaatkan media sosial dan pemahaman keamanan digital masih perlu untuk ditingkatkan. Dan juga perusahaan perlu membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Teknologi tidak cukup hanya digunakan untuk bisnis, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Identifikasi masalah. Literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, UMKM menghadapi kesulitan dalam pemasaran digital. Yang ketiga, ada pemahaman keamanan digital yang belum merata. Dan yang keempat, kedekatan perusahaan dengan komunitas perlu diperkuat. Yang terakhir, perusahaan membutuhkan citra sebagai perusahaan yang memberikan dampak positif. Problem statement yaitu bagaimana perusahaan membangun citra sebagai perusahaan teknologi yang peduli dan memberikan manfaat nyata. Yaitu yang kedua ada analisis situasi atau SWOT. Yaitu yang pertama strength yaitu keahlian teknologi, SDM yang profesional dan kanal digital. Yang kedua ada weakness yaitu belum dekat dengan komunitas dan program sosial belum dikenal. Yang ketiga ada opportunity, kebutuhan literasi digital, pertumbuhan UMKM dan media sosial. Terakhir, threat, yaitu persaingan citra, persepsi program sebagai promosi, dan respon negatif. Kemampuan teknologi perusahaan diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik sekaligus memperkuat citra, nama, dan konsep program, yaitu digital untuk semua dengan bentuk community engagement program, edukasi dan pendampingan digital untuk masyarakat dan pelaku UMKM. Adapun kegiatannya yaitu digital workshop, UMKM klinik, digital safety, dan social media campaign. Dengan tagline, belajar digital, tumbuh bersama. Tujuan program yang saya buat yaitu membangun citra positif sebagai perusahaan teknologi yang peduli terhadap masyarakat dan UMKM. Yang kedua, meningkatkan brand awareness. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital. Yang keempat, membantu UMKM memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk promosi maupun yang lainnya. Yang terakhir, membangun hubungan dengan komunitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Target publik dan stakeholder. Publik primer, yaitu pelaku UMKM dan masyarakat usia produktif. Yang kedua ada publik sekunder, komunitas UMKM, mahasiswa, komunitas digital, pemerintah daerah, media, dan konten kreator. Yang ketiga ada stakeholder, yaitu manajemen,
karyawan, masyarakat, media, komunitas, dan mitra perusahaan. Komunikator perusahaan, Head of Public Relations, yaitu penanggung jawab strategi komunikasi. Yang kedua ada Corporate Communication Officer, yaitu komunikasi eksternal dan publikasi. Yang ketiga ada Digital Specialist, yaitu materi teknologi dan pemasaran digital. Yang terakhir ada perwakilan manajemen, yaitu menyampaikan komitmen perusahaan. Strategi banding, big idea, teknologi with impact. Yang kedua ada brand association, yaitu teknologi, edukasi, kolaborasi, empowerment, dan impact. Yang ketiga ada brand personality, yaitu modern, profesional, peduli, inovatif, dan dekat dengan masyarakat. Yang terakhir ada positioning, yaitu teknologi yang memberikan manfaat nyata. Strategi pesannya adalah yang pertama, key message, yaitu teknologi akan lebih berarti ketika dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang. Yang kedua, teknologi dapat membantu UMKM berkembang. Yang ketiga, media sosial dapat menjadi sarana bisnis. Yang keempat, ada keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir adalah perusahaan dan masyarakat dapat tumbuh melalui kolaborasi yang nyata. Tagline-nya, belajar digital, tumbuh bersama. Media komunikasi yang digunakan yaitu Instagram, lewat Reels, infografis, maupun dokumentasi. Yang kedua, lewat TikTok, dengan edukasi singkat, tips, dan testimonial. Yang ketiga, bisa lewat platform YouTube dengan dokumentasi dan video program dengan feel seperti dokumenter. Yang keempat, ada website yaitu Pusat Informasi Program. Yang kelima, ada media relation dengan press release dan liputan. Yang terakhir, ada WhatsApp dengan pendaftaran dan komunikasi peserta. Timeline program yang saya rencanakan yaitu minggu pertama dan minggu kedua sampai minggu kedua yaitu riset dan identifikasi publik. Minggu ketiga baru perencanaan. Minggu keempat melakukan publikasi awal. Bulan kedua kita melakukan pendaftaran, lalu melakukan kegiatan workshop dan pendampingan, dan yang terakhir kita publikasi hasil dan evaluasi atas semua kegiatan maupun program yang telah kita laksanakan. Durasi program berjalan selama 3 bulan. Perencanaan dan pemrograman. Yang pertama, buat apa itu? Yaitu program literasi dan pendampingan digital. Yang kedua ada who. Siapa yang perlu kita bantu, yaitu masyarakat dan pelaku UMKM. Yang ketiga, where, di mana. Lokasinya yaitu di komunitas atau UMKM yang ditentukan. Kapan? Yang selanjutnya, when, kapan, yaitu melakukan proses selama 3 bulan. Yang kelima, ada why, meningkatkan literasi sekaligus membangun citra positif. Yang terakhir, how, bagaimana kita prosesnya, yaitu pertama workshop, pendampingan, dan kampanye digital. Tindakan dan komunikasi. Yang pertama, ada pra-program dengan survei kebutuhan, penentuan peserta, teaser, dan pendahuluan. Yang kedua, ada program utama yaitu digital workshop dan UMKM klinik. Yang ketiga, ada materi digital mindset, social media publishing, dan digital safety. Pasca programnya, terdapat dokumentasi, testimonial, publikasi, dan komunitas. Sosial media campaign. Awareness. Seberapa siap bisnis kamu untuk menghadapi era digital? Yang kedua ada
Education, yaitu tiga kesalahan UMKM saat menggunakan Instagram, seperti cara promosinya, cara memberikan feel untuk penonton, dan yang terakhir, cara untuk agar mendapatkan impact yang besar untuk produk atau hal-hal yang akan dipromosikan. Yang keempat, engagement. Apa tantangan digital terbesar dalam bisnis? Yang terakhir, dokumentasi, testimonial, dan impact. Evaluasi program, outputnya yaitu jumlah peserta, kegiatan, konten, publikasi, dan media coverage, dan engagement. Outcome-nya, peningkatan pengetahuan digital, kemampuan UMKM, persepsi positif, kepercayaan publik, dan hubungan dengan stakeholder. Yang terakhir, metodenya yaitu pre-test dan post-test. Bisa juga melakukan dengan survei kepuasan, social media monitoring, terus dengan brand perception survey. Indikator keberhasilannya, misalkan dengan peserta kurang lebih 50 orang, dengan kehadiran kurang lebih 70%, dengan kepuasan 80%, peningkatan post sampai 20%, konten media sosial lebih dari 10, publikasi media lebih dari 3, engagement meningkat sampai 20%, dan persepsi positif 80%. Ketika sudah memenuhi angka-angka tersebut, maka bisa dikatakan berhasil. Contoh anggaran program yang saya gunakan yaitu pertama untuk venue dan perlengkapan dengan total 3 juta, lalu konsumsi 3 juta, dokumentasi 1.500.000, materai desain yaitu sekitar 1 juta, lalu sosial media promotion 1.500.000, merchandise 2 juta, transportasi narasumber 1 juta, dan media relation 1 juta, dan yang terakhir sertifikat 500.000. Dengan total estimasi 15.500.000 untuk anggaran program. Value-nya apa atau dampak programnya bagi masyarakat? Knowledge dengan skill plus opportunity bagi perusahaan, engagement, kepercayaan atau trust, dan positive image, citra positif untuk masyarakat tentang perusahaan kita. Yang ketiga, program mempertemukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan publik. Value-nya, perusahaan tidak hanya menciptakan keuntungan, tetapi juga manfaat sosial. Dengan tagline, Beyond Business. Kesimpulannya, kita melakukan programnya dengan pertama, yaitu identifikasi masalah, perencanaan, tindakan dan komunikasi, lalu ada evaluasi. Program yang kita lakukan yaitu digital untuk semua, dengan tujuan untuk memperkuat citra, brand awareness, dan kepercayaan publik. Yang terakhir, keberhasilan diukur dari output sekaligus perubahan pada publik dari persepsi terhadap perusahaan. Ya. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.